2018 saya pernah mengalami suatu tragedi yang menurut saya itu aneh. Pendarahan yang terus tidak berhenti. Saya merasakan setiap jam 10 atau setengah 11 malam itu wajah saya terasa gatal, perih, dan meninggalkan saya dan gak jadi untuk melamar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam Jagongan Mistis. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Semoga ini menjadi amal baik kalian semua, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup, kesehatan, dan kesuksesan dunia akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, teman-teman, kali ini Jagongan Mistis di sini sudah kehadiran seorang teman. Selamat datang, Mbak Citra. Nah, ini Mbak Citra seorang karyawan swasta yang berada atau tinggal di kota Jakarta, dan kami baru kenal ya Mbak. Ya Ibu, baru kenal sore bertemu. hari ini Alhamdulillah. Nah, Mbak Citra ini punya pengalaman atau memang sedang dirundung kesedihan sebetulnya karena ada sesuatu energi yang tidak baik yang mengganggu Mbak Citra ini, yaitu santet. Nah, mungkin Mbak Citra, disapa dulu Mbak Citra teman-teman yang ada di luar sana. Halo teman-teman channel, jangan lupa like and subscribe. Makasih Mbak. Nah, gimana Mbak awal mulanya Mbak Citra punya pengalaman tadi kok pengalaman disantet Mbak. Ini ceritanya bagaimana? Baik Bude, saya akan menceritakannya di sini. Kebetulan ini pertama kalinya saya bercerita di channel ini. Ya. Dulu pada tahun 2018 saya pernah mengalami suatu tragedi yang menurut saya itu aneh, betul-betul aneh di dalam hidup saya yang sepertinya tidak masuk akal. Saya awalnya sering merasakan gatal di wajah, kemudian sakit di kepala seperti di godam palu, kemudian dipukul-pukul gitu ya? Iya, saya juga merasakan pendarahan yang terus tidak berhenti. Kayak menstruasi, tapi mohon maaf Bude, keluarnya itu bukan dari depan atau lubang vagina, tapi dari dubur. Oh gitu. Itu saya sering merasakan keluar darah sehingga saya itu lemas. Awalnya saya pikir mungkin saya kurang darah. Tapi ini seperti tidak wajar karena terjadinya ini di atas jam 10 sampai 10 dengan malam. Iya, sampai dengan jam sebelum jam 5 subuh. Oh, itu sangat gitu. mengganggu aktivitas saya, Bude. Karena waktu itu usia berapa? Maaf. usia 21. Oh, masih muda ya. Saat Udah ini diserang saya kayak gitu. Waktu itu udah kerja? Sudah bekerja juga. Jadi awal mulanya ini saya bekerja di bandara di suatu maskapai. Saya sebagai karyawan kontrak. Kemudian saya punya tetangga atau teman yang sama-sama juga melamar di maskapai ini. Tapi kita nggak saling tahu kalau kita ini sedang melamar di tempat yang sama. Maskapai tersebut. Taunya itu setelah alhamdulillah saya keterima, kemudian orang itu baru bercerita ke tetangga-tetangga, bercerita juga ke teman-teman saya kalau dia juga melamar. Tapi kebetulan mungkin karena belum rezekinya, mbaknya belum keterima, jadi baru saya yang bekerja. Saya menjalani kerja itu selama kurang lebih 4 tahun, sampai 2020. Awalnya itu saya merasa aneh waktu 2018,
Saya 4 tahun sebentar. Tadi kan 2000. Oh, jadi berarti awal mula bekerja di sana itu tahun 2016. 2016 ya. Nah, baru 2 tahun itu baru bekerja 2018 terus baru kena baru ini. merasakan Gitu. hal yang Oke. aneh. Pada waktu itu saya dinas di internasional yang handling flight itu malam. Saya merasakan setiap jam 10 atau setengah 11 malam itu wajah saya terasa gatal, perihnya tuh kayak luka, kayak kena silet rasanya. Apalagi kalau disentuh itu tuh berasanya perih Bude. Terus saya pikir atau karena saya sedang handle penerbangan internasional, mungkin ada tamu yang dari luar negeri. Itu saya merasa mungkin ada virus gitu. Ada virus. Saya pikir seperti itu, makanya itu membuat wajah saya gatal. Kemudian saya megang handle bagasi penumpang, mungkin ada yang sebagian udah kena debu. Saya pikir jadi mengaruh ke wajah saya awalnya. Tapi saya itu sering merasakan hal yang nggak wajar, seperti mimpi buruk, mimpi ular hitam. Itu sering terjadi deh. Oh gitu. Iya sih memang ini teman-teman ya. Kalau masalah santet ini kan, ya kalau Bude juga punya pengalaman ya banyak sekali gitu tentang teluh, santet segala macam. Memang sesuatu energi negatif yang dikirimkan kepada orang yang disantet itu kadang-kadang memang berbentuknya ular. Ular itu kan binatang yang berbisa. Jadi apa ya, yang biasa memberikan rasa luka di fisik kita itu ya biasanya Metodenya bentuknya seperti itu gitu. Mereka mengirimnya dalam bentuk wujud seperti itu gitu, ular, karena biasanya kan gatel terus betul. lukanya itu merah-merah nyeremumuh gitu. Kalau orang Jawa tuh kayak mendul-mendul, apa sih mendul-mendul itu apa sih? Bentol-bentol gitu, dan itu kayak berair gitu. Terus disentuh juga kayak perih gitu. Nah, makanya ular hitam kan. Ular hitam yang sering ada di mimpi. Ya, saya juga pernah itu. Terus apa lagi, ngimpi apa lagi? Mimpi, kebetulan ada orang yang sering sekali datang di mimpi saya. Tapi saya awalnya tidak tertuju pada orang itu karena saya pikir ini mungkin penyakit biasa, ini penyakit medis. Orang itu datang ngapain? Sering sekali sosok ibu-ibu Bude, ibu itu Yang datang ke datang. mimpi saya. Pernah waktu itu sekali yang betul-betul mimpi itu seperti nyata. Jadi saya melihat saya ada di lokasi sumur. Sumur itu gelap, sumur itu penuh lemak dan penuh minyak, dan saya disuruh oleh ibu itu megang kendi. Kendi. Ibu itu manggil saya, "Sini kamu." Saya bilang, "Iya Bu, ada apa?" Saya bilang gitu kan. Tapi ibu itu kenal? Kenal. "Sini kamu. Mandi sekarang, mandi." Saya dipaksa untuk mandi. Akhirnya saya diguyur pakai air itu. Dan keesokan harinya saya sakit di bagian perut. Sakit di bagian perut. Iya, itu sebetulnya mimpi itu suatu kayak apa ya? Ya, petunjuk isaroh bahwa memang kita lagi dalam kondisi yang tidak baik gitu, tidak baik-baik aja gitu. Jadi biasanya kan kalau ilmu-ilmu kayak gitu kan yang memanggil kita adalah sukma kita yang dipanggil gitu, dan itulah yang apa namanya, diambil kemudian ya itu bisa disuruh-suruh kayak gitu agar kita celaka seperti itu. Jadi itu bahayanya ya Bude. Ya, terus setelah itu? Kemudian setelah itu saya disarankan untuk berobat oleh ibu saya karena awalnya usulan dari nenek saya. Jadi nenek saya ini melihat ada yang tidak wajar di wajah saya, seperti auranya gelap, tertutup gitu yang nenek saya lihat. Makanya nenek saya memberi usulan ke ibu untuk saya berobat. Iya. Awalnya saya nggak mau berobat Bude, soalnya saya masih berpikir positif. Nggak mungkin ada orang yang sampai tega melakukan hal seperti itu. Hal seperti itu gitu. Saya nggak merasa punya musuh. Tapi sempat ke dokter juga? Sempat ke dokter. Terus akhirnya saya mau untuk menurut ibu saya karena waktu itu ibu saya nangis. Oh gitu. Ibu saya nangis bilang, "Nak,
ayo kita berobat. Ibu ini ibu kamu, ibu yang melahirkan kamu, ibu tahu kondisi wajah kamu, kondisi wajah anak ibu. Anak ibu tidak seperti ini, auranya memang beda. Nah, ayo kita berobat. Akhirnya saya turuti ajakan ibu saya berobat ke Bandung. Dan ternyata memang benar ada ular di perut. Kemudian di sini juga ditanamkan ular untuk penghalang jodoh. Jadi ularnya itu ada 2, Bude. Ularnya itu ada 2, yang pertama di kening, di jidat, dan ada di dalam perut. Di dalam perut itu yang menyakiti, merusak Organ? Iya, organ lambung saya. Oh gitu. Kemudian yang itu di kening, menimbulkan rasa kayak asam lambung naik gitu-gitu atau gimana? jadi rasanya berasa sakit, sering melilit. Oh iya benar. Terus habis itu yang di sebelah yang keningnya? Ini untuk penghalang jodoh. Jadi itu yang menyebabkan gitu. wajah saya hancur, penuh jerawat. Gitu Bude. Tapi waktu itu juga sempet ya jerawatnya keluar, kemudian terus akhirnya diobatin ke dokter. Nah dokter waktu pas periksa itu bilang apa? Nah ini ada hal yang janggal nih Bude. Karena waktu itu saya berobat, dokternya itu sempat kaget. Jadi wajah saya kan dicek di layar. Setelah dicek di layar, dokternya itu istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Terus saya tanya, kenapa dokter? Nggak apa-apa mbak, ini bukan jerawat gitu. Terus ini apa dok? Saya pikir mungkin itu komedo, tapi dokternya itu diam aja. Dan dokternya bilang, udah coba ke tempat lain belum? Terus aku bilang, belum dok, karena memang saya hanya berobat di sini gitu. Terus dokternya itu menyarankan saya untuk diruqyah. Malah dokternya menyuruh ruqyah ya, berarti dokternya mungkin pernah menangani banyak kasus juga terhadap pasiennya gitu, dan mungkin beliaunya dokter itu juga paham tentang hal-hal seperti itu gitu, karena memang banyak banget seseorang yang sakit memang awalnya bukan medis akhirnya jadi medis. Seperti itu, dan itu memang harus berobat dua-duanya gitu Mbak. Iya. Awalnya non medis, kemudian jadi timbul sakit medis. Jadi medis, tetap itu harus diobati juga karena kalau enggak merusak saraf kita gitu. Saya berpikir Bude, kondisi wajah saya dalam keadaan sehat, kemudian dipaksa untuk mengeluarkan jerawat. Jadi ada efek medisnya juga. Kemudian kulit saya juga jadi rusak secara medis dan secara non medis juga memang sudah terlihatnya hancur kalau supranatural lihat. Iya. Terus setelah ruqyah kemudian melakukan pengobatan ke Bandung ya? Iya betul. Yang di tempat nenek itu hanya berobat, maksudnya kan tadi sakit nih di wajah, diobatin. Padahal kan tadi juga di perut juga merasa hal yang sama ya, sakit cuman melilit-lilit. Nah itu apakah juga diobatin secara non medis atau gimana? Ya, diobatin secara non medis, dan saya diberi amalan oleh yang mengobati untuk saya menjalani ngaji Yasin Fadilah. Kalau bisa 41 kali dalam 1 hari. Tapi kebetulan karena saya belum kuat sejauh itu, selama itu ngaji Yasin Fadilah 41 kali dalam sehari. Saya waktu itu hanya menjalani sehari 3 kali Bude. Oh gitu, tapi terus rutin tiap hari sampai sekarang? Sampai sekarang masih suka menjalani. Yasin Fadilah itu kan banyak kan, beberapa surat kan ada di situ. Iya, dan ada 7 ayat munjiat yang memang kalau kita mempunyai hajat. Sholawat munjiat. Iya, sholawat munjiat. Hafal sholawat munjiat. Itu ada 7 ayat munjiat. Saya belum hafal tapi sering saya harus hafal tuh Mbak, bagus dihafal itu. Sama Saidul Istighfar. Saidul Istighfar itu kok jadi agama? Ya nggak apa-apa sih, ini pengalaman. Artinya ini juga untuk membentengi ya. Saidul Istighfar itu rajanya istighfar. Itu ada berapa ayat itu dihafal tuh bagus. Untuk membentengi. Iya, untuk membentengi seperti itu. Nggak apa-apa, ini kan ilmu mudah-mudahan bisa bermanfaat baik untuk kita yang ada di sini, juga untuk teman-teman yang ada di luar sana. Seperti itu. Terus apalagi nih Mbak, apakah dari pengalaman santet yang dialami dari mulai tahun 2018 sampai sekarang itu kan sudah menjalani ruqyah ya, kemudian secara medis juga, non medis juga,
apakah hal itu masih berasa sampai sekarang? Atau mungkin Mbak Citra sudah merasa bahwa oh aku sudah aman, atau mungkin masih merasa belum aman atau bagaimana? Sejujurnya saya masih merasakan sampai saat ini, Bude. Karena setelah saya merasakan saya dizolimi orang atau disantet, itu saya seperti mata saya ini sepertinya dalam gitu, Bude. Jadi saya sering kali melihat sosok makhluk halus. Oh ya? Iya. Apa Jadi, yang dilihat? banyak, Bude. Kadang di jalan atau di rumah. Bahkan kalau ada yang datang ke rumah yang tidak saya kenal atau mohon maaf itu kiriman, itu bisa kelihatan. Jadi itu untuk saya waspada, Bude. Iya, iya. Berarti ya mungkin ada nilai plusnya juga Mbak Citra, bahwa mungkin dari akibat kena santet itu sebetulnya Mbak Citra sendiri punya indera keenam, sixth sense yang lebih mungkin ya. Nah, mungkin dari leluhurnya Mbak Citra yang mungkin sebetulnya itu adalah salah satu ilmu yang diberikan mereka, juga itu karunia dari Allah gitu loh. Sehingga itu untuk Mbak Citra lebih berhati-hati dan malah tahu gitu ini sosok yang kiriman atau bukan, gitu. Iya, gitu. Jadi harus ya mungkin harus lebih banyak belajar kali ya, Mbak. Belajar memperdalam, iya, memperdalam ilmu hikmah, iya, seperti itu gitu. Karena tidak semua orang punya seperti itu gitu. Terus yang tadi yang di sini ya, tadi kan sempat ada ular ya, ular itu kan di kening sama di perut. Nah, yang di kening itu apakah sudah hilang atau itu tujuannya untuk menutup aura tujuannya menutup aura dan menghalangi jodoh. Waktu itu merasakan juga nggak masalah? Sangat merasakan, Bude. Jadi 2018 itu waktu saya sakit, saya pernah punya calon tunangan tapi belum tunangan. Baru calon tunangan, kemudian gagal. Laki-laki ini terakhir sebelum putus hubungan dengan saya, dia sempat bilang muka kamu berubah, ada yang beda. Laki-laki itu bilang seperti itu, dan nggak lama laki-laki itu berubah jadi putar balik dan nggak jadi meninggalkan saya dan nggak jadi untuk melamar saya, dan dia garang jadinya sih, Bre. Jadi beda aja ke saya. Iya. Rasanya garang. Terus akhirnya ya sudah, terus putus ya? Iya, setelah itu saya putus. Saya nggak pernah punya pacar lagi selama 3 tahun. Setiap laki-laki ada yang dekat saya atau mulai mendekati saya, laki-laki itu seperti langsung mutar balik, nggak ada yang jadi. Bahkan ada yang mau bertemu dengan orang tua, main ke rumah, itu pasti selalu nggak pernah sampai ke rumah. Karena kalau katanya mengobati saya, rumah saya itu dibuat jauh, seperti jauh berasanya, dan laki-laki tidak ada yang mau datang untuk menghampiri saya. Oh gitu. Terus akhirnya waktu itu juga Diobatin juga. Sampai almarhumah ibu saya sudah meninggal dunia. Sampai pada proses pengobatan Mbak Citra untuk menghilangkan aura gelap ya di wajah, kemudian aura yang menjauhkan dari jodoh, itu ibu meninggal. Ibu turut mendampingi saya pada saat itu. Iya, sampai 2021. Oh gitu. Terus ibu meninggal dunianya itu? Ibu meninggal dunia tahun pada 2021. Oh gitu. Dengan meninggalnya ibu itu ada yang aneh nggak menurut Mbak Citra? Awalnya saya berpikir positif dan saya merasa saya harus ikhlas menjalani hidup ini tanpa seorang ibu, meskipun saya nggak pernah siap. Karena kebetulan saya memang anak tunggal, Bude. Ya Allah. Saya nggak punya saudara, kakak atau adik. Kalau ayah masih ya? Ayah alhamdulillah masih ada. Sebenarnya saya tuh tidak pernah siap. Apalagi dengan masalah hidup saya yang saya alami selama ini kan selalu turut didampingi oleh ibu dan nenek saya. Waktu itu kebetulan ibu meninggal di musim COVID 2021. Posisi saya ini sedang di isolasi mandiri di Geraha Taman Mini, dan saya itu seminggu tidak bertemu ibu. Ibu saya isolasi di rumah. Oh gitu. Karena saya COVID, jadi ibu saya isolasi di rumah dan nggak kemana-mana. Tapi Bude, ibu saya meninggal ini di malam Selasa. Di hari Senin malam Selasa.
saya merasakan ada yang janggal karena saya sempat cek handphone ibu saya. Yang dirasakan ibu saya itu ongap dadanya dan sakit seperti tidak wajar. Jadi ada isi chatting ibu saya ke temannya, teman dekatnya. Kebetulan ibu saya bilang, "Mah, tolong aku, Mah, dada aku sakit. Dada aku nyesek tapi sakitnya bukan sakit biasa." Gitu. "Mah, ini makhluknya tinggi gede, nyekekin aku." Gitu. Oh, berarti ibu itu juga lihat gitu loh, tahu bahwa beliaunya lagi dijahatin orang seperti itu. Iya Bude, tapi kalau hari-hari biasa sebelumnya ibu saya itu nggak pernah ngelihat makhluk halus. Jadi yang biasanya ngelihat itu saya. Misalkan ada makhluk-makhluk yang datang, tiba-tiba makhluk dari luar atau yang mau zolim, biasanya kan saya yang melihat. Ibu belum pernah bercerita kalau ibu bisa melihat. Jadi mendekati hari meninggalnya, justru ibu malah melihat itu. Sosok itu dengan jelas. Kemudian itu hari Senin malam Selasa. Ibu itu meninggal di hari Selasa pada waktu asar. Kemudian saya masih di tempat isolasi, Bude. Saya dikabari bahwa ibu saya meninggal dunia. Kemudian saya pulang hari itu juga, tapi saya nggak bisa bertemu dengan almarhumah ibu karena meninggalnya di rumah sakit. Oh dan gitu, karena waktu itu COVID ya, iya, lagi musim COVID gitu. Dan langsung keesokan harinya dimakamkan pada hari Rabu. Nah, ini ada yang aneh lagi, Bude. Setelah ibu saya meninggal dunia, setelah dimakamkan pada hari Rabu, keluarga sudah pulang dari pemakaman ke rumah. Kemudian malam pada jam 10, keluarga dari Bandung, keluarga dari almarhumah ibu saya ingin pamit pulang ke Bandung. Itu saya mendengar tangisan yang begitu jelas, tapi hanya saya yang bisa mendengar. Seperti ada kontak ikatan batin antara saya dan almarhumah ibu. Itu menangis terus. Saya pergi ke dapur, saya pergi ke kamar, itu tetap terdengar tangisannya begitu sedih. Ya Allah. Saya masih berpikir mungkin almarhumah ibu saya belum siap untuk meninggalkan saya. Nangis, terdengar tangisan itu dari hari Rabu sampai hari Senin minggu depannya. Masih terdengar terus suara tangisan itu. Setelah itu ada tetangga saya yang kebetulan bisa mengobati. Ibu itu menangis dan ibu itu meminta saya untuk datang ke rumahnya untuk diobatin. Beliau bilang kalau almarhumah ibu saya itu menarik-narik bajunya dan menangis minta untuk saya ini ditanganin, saya ini diobatin, minta tolong bantuan. Oh gitu. Ibu itu memanggil saya datang ke rumahnya dan ibu itu bilang kalau almarhumah ibu saya meninggalnya nggak wajar. Tidak wajar. Karena memang ditujukan untuk saya dan ibu, tetapi hanya ibu yang keambil. Kalau enggak ya memang istilahnya ya ibu selalu melindungi si ini Mbak Citra gitu kan, melindungi sehingga ibu rela ya udah aku aja gitu yang diambil gitu loh. Nah, saya takutkan seperti itu, Bude. Makanya ibu saya rela untuk biar dia yang merasakan gitu, biar ibu yang merasakan. Ya Allah. Terus itu tadi tetangga yang dimintain tolong itu ya cuman memberitahu itu aja. Ya, dan setelah itu saya diruqyah oleh ibu yang itu. Bersangkutan. Ya, saya diruqyah. Kemudian ibu itu juga bercerita kalau sebetulnya ini yang dituju itu 2 orang antara ibu dan saya, tapi karena saya masih bisa sehat atau tidak kena sasaran ke diri saya, tidak tepat sasaran santetnya. Jadi setelah itu adik ibu saya meninggal dunia. Selang berapa lama? 16 hari. Oh, cepet juga. Dalam hari keadaan apa? sehat, Bude. Dalam keadaan sehat. Terus tapi tiba-tiba meninggal gitu atau sebelum meninggal mengalami mungkin sakit apa gitu, stroke biasanya kan gejala-gejalanya kan seperti itu kalau yang meninggal dadakan.
Jadi waktu itu pada hari Rabu, bibi saya pulang ke Bandung. Bibi saya atau adik ibu saya pulang ke Bandung. Setelah itu 3 hari kemudian merasakan sakit yang sama, merasakan sesak di dada, seperti tidak bisa bernafas. Berarti sesuatu hal yang sama yang dirasakan oleh almarhum. Yang sama, oleh almarhumah ibu saya. Dirasakan juga oleh adiknya. Kemudian almarhumah adik ibu saya ini meninggal di hari Kamis, malam Jumat. Jumat apa itu? Jumat Kliwon. Aduh, ya Allah, nggak ada habis-habisnya ya, santet ini. Keluarga betul-betul berduka, terutama nenek saya, karena jadi nenek itu ibunya dari almarhumah ya, berarti udah kehilangan dua anak dalam waktu selang 16 hari dalam bulan yang sama gitu ya. Dan gejalanya pun sama, seperti tidak wajar. Ya, setelah peristiwa meninggalnya ibu, kemudian adiknya ya, dan itu dirasakan juga sesuatu hal yang aneh. Nah, tindakan selanjutnya apa Mbak dari keluarganya Mbak Citra? Berusaha untuk ikhtiar Bude ke beberapa supranatural, kemudian ruqyah, menjalani terapi ruqyah, kemana aja menjalani amalan sendiri. Oh gitu. Kemana aja waktu itu Mbak sempat berobat atau? Yang pertama saya berobat ke Bandung Bude. Ke Bandung? Iya, ke Bandung diobati oleh Kiai. Kemudian pernah sama Pak Ustadz. Lalu saya juga pernah berobat ke Ustadz Soleh Pati. Oh, kalau Soleh, apa namanya, Soleh Pati itu channelnya? Lupa saya, iya, ke Soleh Pati. Terus kemudian sempat diobatin juga di sana? Sempat diberi amalan. Oh, diberi amalan. Dan diberi air untuk mandi pada tepat jam 12 malam. Kemudian saya pernah konsultasi ke tim Mata Langit. Oh, tim Mata Langit juga. Sama berarti ya. Dan yang disampaikan sama Bude. Artinya mereka semua, baik itu yang dari Ustadz, kemudian dari seorang yang guru di Bandung, kemudian ke Soleh Pati, Mata Langit, itu mereka menyampaikan yang sama, ya, sosok artinya orang yang menjahati Mbak Citra. Iya, dan menyampaikan sama kalau memang saya itu betul-betul kena santet atau teluh yang membuat wajah rusak dan menghalangi jodoh, itu semua sama. Oh gitu. Dan Ustadz Soleh Pati bilang untuk santet itu ada beberapa metode, dan yang dikirimkan ke saya itu metodenya angin, jadi melalui angin. Iya. Lalu melebur santetnya. Iya. Angin itu sakit itu ya, rasa sakit itu. Pada waktu itu Panglima Langit juga menyampaikannya sama, kalau saya ini diikuti oleh sosok nenek-nenek tua yang jelek, bilangnya. Kemudian ada siluman ular dan wanita, sosok wanita yang mengikuti. Berarti ada 3 ya, nenek-nenek, ular hitam, sama sosok wanita. Nenek-nenek itu biasanya untuk biar wajah kita jadi jelek, artinya kusam, jadi kayak kelihatan tua gitu. Jadi orang tuh ngelihat kita jadi males gitu. Iya Bude. Terus suka ngantuan nggak? Iya, ngerasa badan tuh lelah. Nenek-nenek itu pasti suka ngantuan Mbak. Ngerasa lelah, terus dikit-dikit capek hati tuh gitu. Panas, jadi panas, emosi lebih gampang tersulut. Terus kalau ular ya itu rasa-rasa di wajah itu kayak jerawatan segala macam yang nggak sembuh-sembuh. Iya, kayak kebeset-beset gitu kan. Perih rasanya. Terus setelah 2 minggu setelah almarhumah ibu saya meninggal, saya pernah mimpi ada ular besar. Jadi posisi saya ini duduk Bude. Kemudian di mimpi saya itu banyak bangku berjejer. Kemudian di situ ada Pak Ustadz. Yang Ustadz itu saya nggak kenal. Ustadz itu manggil saya, Mbak sini. Iya Pak Ustadz, saya bilang, Mbak sini. Di situ ada ular. Iya nggak apa-apa Pak Ustadz. Saya juga melihat di mimpi saya itu ada sosok ular Bude. Tapi saya coba diam, saya coba tenang. Itu di samping kamu ada ular. Kamu kesini. Akhirnya saya ke Ustadz itu. Pak Ustadz bilang,
Mbak, itu ular, bukan sembarangan ular, gitu. Nah, pada saat Ustadz itu lagi bicara dengan saya, ular itu tiba-tiba nindiin saya, Bude. Posisi saya duduk seperti ini, agak celentang gini, dan ular itu di atas saya, persis Ke muka gitu. ke wajah saya. Dan itu sangat berasa hembusan nafasnya. Nafas si ular itu berasa ke hidung saya seperti kehirup. Dan ular itu bilang, kita ini satu nafas. Kita ini satu nafas. Dan setelah saya tanyakan ke beberapa supranatural, memang ular itu yang sangat menghalangi saya untuk mendapatkan jodoh. Tapi sampai sekarang masih berasa nggak Mbak pengaruhnya, atau udah dibersihin ular itu? Ular itu sudah dibersihin. Udah dibersihin ya. Dan akhirnya sekarang udah ketemu punya pacar gitu. 1 tahun ini baru menjalin hubungan. Menjalin hubungan lagi. Setelah 3 tahun lama, saya selalu gagal dalam menjalin hubungan. Oh ya Allah. Pengalaman yang luar biasa ya teman-teman. Pengalaman santet, kemudian disakitin, dijahatin orang. Sekarang memang sudah dari dulu ya. Artinya orang menyakiti kita melalui hal yang tidak maksudnya tidak gentle gitu loh. Artinya lewat jalur belakang gitu. Artinya enggak. Iya, secara halus tapi menikung dari belakang gitu. Dan sampai sekarang pun sebetulnya santet-santet itu sih masih banyak. Makanya ya kita memang harus hati-hati. Terkadang orang yang jahatin kita itu yang nggak disangka-sangka, yang kelihatannya baik di depan kita, tetapi di belakang menikung, kemudian menyakiti kita, menjahati kita seperti itu. Ya memang hati orang tuh ya kita nggak akan tahu, hanya Allah yang tahu. Hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita gitu. Tetapi kalau kita selalu berbuat baik, kita juga tidak pernah menjahati orang dan selalu menebarkan kebaikan, entah apapun bentuknya. Kalau toh kita disakitin orang, kita dijahatin orang, tapi Allah tuh pasti akan melindungi atau memberikan petunjuk. Oh, masih banyak orang-orang yang baik yang mau membantu kita. Dan itu saya rasakan juga Mbak gitu loh, karena kalau pengalaman dalam hal persantetan ya saya udah puluhan kali sebetulnya gitu loh. Puluhan kali, bahkan ya baru-baru kali ini aja sebetulnya saya juga barusan mengalami namanya santet 40 hari gitu. Santet 40 hari dari mulai habis umroh kemarin, 1 hari setelah saya pulang umroh juga seperti itu, sampai dengan lebaran 10 hari setelah lebaran. Alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah ya, karena Allah mengirimkan orang-orang yang baik yang bisa membantu saya di dalam mengentaskan santet tersebut gitu Mbak. Kalau enggak ya udah lewat saya gitu. Karena kalau sekarang ini kan ada film Sewu Dino ya, udah lama banget. Nah, Sewu Dino itu kan juga cerita tentang santet hampir 3 tahun ya. Ya itu kan kayak balas dendam seperti itu. Nah, saya 40 hari gitu. Kalau untuk Sewu Dino itu jadi yang dimaksud 1000 hari itu ditujukannya 1000 hari. Iya, kalau lewat terus. Itu kalau dalam waktu 1000 hari dia tidak bisa bekerja, istilahnya melewati itu kan pasti juga ada persyaratan Mbak. Selama dalam proses disantet itu dia harus bagaimana kan ada tahapannya itu. Ya, ada tahapannya ya, kalau ada ritualnya, kalau enggak lewat mati gitu. Karena mati itu sebetulnya jiwa kita ditumbalkan gitu loh. Jadi secara fisik mungkin kita lihat bahwa oh ini fisiknya si A gitu, dimandiin ya fisiknya si A, tapi sebetulnya itu bukan si A, udah sosoknya mungkin udah diganti dengan tepuk pisang atau batang pisang seperti itu, jiwanya diambil, ditumbalkan seperti itu. Berarti jiwa atau raga manusia itu bisa hilang, udah bisa diambil kalau ya, bisa. Memang orang tersebut meninggal karena santet. Karena santet bisa Mbak. Makanya ya yang bisa mengobati hanya orang-orang yang terpilih ya. Artinya Allah tuh kan pasti memilihkan atau memberikan karunia terhadap seseorang yang lebih, yang dia juga harus bisa membantu orang untuk
menyelesaikan permasalahan seperti itu gitu loh. Jadi yang punya kelebihan. Nah, yang punya kelebihan ya kayak mata langit, panglima langit, kemudian solehpati. Sebetulnya kan itu juga orang-orang terpilih yang bisa membantu seperti kita ini untuk melewati atau membersihkan dari energi-energi negatif atau persantetan seperti itu. Karena memang marak banget, Mbak. Zaman sekarang itu jangan disangka sudah modern, IT sudah canggih kan ya. Terus hati orang zalim nggak ada, kamu masih percaya kayak gitu? Ternyata itu ada gitu loh. Masih ada sampai saat ini. Dari Bahkan zaman sekarang Nabi ya, Bude. Bahkan sekarang ini mereka itu nggak kayak ngirim silet, paku gitu, enggak ya. Tapi mereka mengirim sesuatu yang menunggangi sakit kita. Kita punya kelemahan sakit apa gitu ya, sakit mah, pusing atau sakit ini, ditunggangin di sakitnya itu, sehingga secara medis diperiksa, sakit medis gitu loh. Tetapi itu sebetulnya ada faktor X. Nanti kalau gejalanya itu terus berkelanjutan dan nggak sembuh-sembuh, misalnya diobati secara medis nanti kumat lagi secara medis, nah kita berhak untuk waspada. Artinya sekali-sekali ya kita harus dilihat gitu loh, nyari orang yang memang tepat untuk bertanya tentang hal itu. Apakah aku tuh memang sakit secara medis atau memang ada faktor X yang memperparah seperti itu. Jadi dan ilmu-ilmu santet kayak gitu kan mereka itu dukun-dukun sekarang bukan kayak yang dukun-dukun dahulu pakai item-item gini-gini, enggak ya. Kadang-kadang pakai jas, pakai kemeja perlintir. Ternyata dia dukun jahat gitu. Tapi biasanya dari aura itu udah nampak gitu loh, Mbak, seperti itu. Terus sekarang gimana nih Mbak Citra sendiri sampai hari ini? Apakah pengobatan yang dilakukan udah secara tuntas? Kemudian masih ada kendala-kendala ke depan ini gimana gitu? Artinya dalam bekerja sehari-hari itu gimana gitu loh rasanya? Kalau yang saya rasakan sekarang kalau di wajah, alhamdulillah sebenarnya sudah sembuh, Bude. Alhamdulillah ya. Tapi ada ya waktu itu masih punya nyimpan fotonya nggak waktu? Fotonya ada. Ada, oke. Nanti di ini, oke. Terus? Sudah hilang kalau dilihat secara langsung ya, Bude, jerawat atau apa itu sudah bersih. Tapi mungkin yang saya sering rasakan karena saya setelah disantet ini jadi bisa melihat, kadang saya melihat aura saya kok kusam gitu, kok beda, seperti ada yang masih kadang ada yang bersanding. Ya, berarti bagus. Iya, belum lama ini saya sakit, mata saya tuh bengkak, Bude. Bengkak, mengeluarkan cairan di sebelah kiri, kayak bisul. Tapi setelah saya lihat, ini seperti ada yang beda, karena sorot mata saya itu beda. Seperti ada ular yang saya lihat. Sekarang ini juga masih berasa kayak gitu? Terakhir saya merasakan bulan Februari. Saya sakit di mata. Karena awalnya saya pikir ini bisul biasa, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Saya sudah minum obat luar, kemudian obat yang diminum, tapi nggak sembuh juga gitu. Tapi sempat nanya ke nenek nggak? Maksudnya belum lagi nanya ke nenek? Belum nanya ke nenek. Karena saya nggak mau terlalu banyak membebani nenek, karena nenek juga sekarang sudah tua, Bude. Saya coba lihat sendiri aja menggunakan kaca. Kok seperti ada yang bersanding gitu, kayak ada ular di mata. Memang ini Mbak harus dituntaskan itu, karena nanti akan menghalangi jalannya jenengan gitu loh, jalannya Mbak Citra ke depan. Karena selama itu belum bersih, dia akan terus mengganggu gitu loh, mengganggu dalam arti ya mungkin kekuatannya agak berkurang karena kan sudah diobatin ya, tapi belum secara tuntas, sehingga energi sisa-sisa dari energi itu masih ada, iya gitu. Jadi saya perlu juga menuntaskan, berobat sampai tuntas. Harus Mbak, sampai tuntas itu, sampai tuntas. Bahkan saya dapat info juga, jadi karena saya sudah mengalami sakit ini, kadang saya itu bertemu dengan orang-orang yang mungkin sudah jalannya dari Allah untuk bertemu seseorang ini. Contoh saya bertemu dengan Bude ini, sepertinya sudah jalan dari Allah ya. Saya bisa menceritakan di sini dengan lapang gitu, menceritakan kejadian saya, pengalaman hidup saya di masa muda, di masa gadis, cobaan yang Allah berikan mungkin di masa gadis saya gitu ya, Bude. Saya pernah bertemu bapak-bapak, kemudian bapak itu bilang, dari tadi saya ngobrol sama kamu, tapi yang saya lihat ini bukan kamu. Yang saya lihat kok pantai, katanya. Tapi ini pantainya Pelabuhan Ratu. Gitu.
Ada apa sih kamu hubungannya dengan Pelabuhan Ratu? Yang saya lihat itu. Dan Bapak itu bilang kalau foto saya pernah disimpan, digantung di atas pohon di daerah ujung genteng Sukabumi. Agar susah mendapatkan jodoh. Iya. Ya itu mungkin. Dan itu sekarang masih menggantung ya, artinya belum selesai ya, Mbak? Belum tuntas saya Belum rasa tuntas begitu. ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti Mbak Citra bisa menemukan orang yang tepat, yang bisa membereskan semuanya seperti itu. Ya karena sekarang itu media sosial itu sangat marak ya. Kita pampang-pampang diri kita di medsos, di Instagram. Saya pun juga seperti itu. Kadang-kadang kalau saya ya karena tuntutan, karena saya bekerja di entertain sehingga apa yang saya bekerja di mana, saya lagi syuting apa, itu kan kadang-kadang untuk promosi diri kita sendiri sebetulnya. Aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari juga karena ada kaitannya dengan pekerjaan seperti itu. Yang jelas ya bismillah dulu sebelum upload. Bismillah kita bacain dulu bahwa istilahnya kita upload ini bukan untuk sesuatu hal yang sifatnya ria atau pamer, enggak. Tetapi memang ini kaitannya dengan kita bekerja seperti itu gitu. Karena sangat mudah orang itu mengambil foto kita itu lewat medsos. Dan media untuk santet itu selain tanggal lahir sama foto. Makanya saya sendiri kalau lagi ulang tahun saya nggak mau diucap-ucapin sampai di medsos gitu tuh. Saya wanti-wanti. Saya gitu. juga nggak mau. Saya nggak mau gitu karena itu jelas. Saya pernah dengar Bude kalau hari ulang tahun itu bisa jadi hari apes untuk diri kita dulu, diri seseorang. Makanya karena itu nanti dari tanggal lahir itu akan diketahui neton kita kalau orang Jawa. Hari lahirnya kita, misalnya kayak Kemis Legi atau Jumat Kliwon segala macam itu akan bisa terlihat dari tanggal bulan tahun lahir kita. Itu karena sekarang di Google itu kan sudah ada hitung-hitungannya, langsung tekan tanggal lahir kita langsung keluar waktu itu kita lahir di hari apa. Itu media yang sangat-sangat mudah sekali. Nah, banyak orang yang nggak paham tentang itu. Wah, kita ulang tahun justru di medsos rame-rame. Wah, saya itu malah kagak, jangan kayak gitu-gitu. Di Facebook aja ulang tahun dimanipulasi gitu loh. Kalau bisa jangan yang benar-benar real gitu loh. Iya Bude. Nah, tapi kalau sudah terlanjur ketahuan gitu ya salah satunya yaitu tadi. Ya, kita selalu meruqyah diri sendiri sebelum tidur gitu. Karena ada bacaannya gitu. Kalau enggak itu ambil air, kasih garam sejimpit, diminum, dibacain dulu minum, itu udah bisa ngobatin, Mbak. Itu ada bacaannya. Ya kan Bang Irun? Iya Bude. Itu nggak apa-apa, ini ilmu yang manfaat. Mungkin teman-teman yang kurang paham atau nggak tahu bisa melakukan itu gitu. Ya Mbak Citra tadi kan katanya santet itu lewat udara atau angin kan? Iya. Ada tanda-tanda nggak sih kalau itu akan disantet? Ya, seperti rumah gedung-gedung atau kayak bola api. Iya, itu sempat saya rasakan. Jadi Bude Suara-suara gitu ya, ada suara-suara datang. Iya, kebetulan saya lihat kok ada makhluk lain yang nggak biasa ada di rumah, dari luar kok datang gitu. Bentuknya kadang binatang kecil segini, lari. Kemudian ada perempuan. Pernah pada waktu itu hari Rabu malam Kamis, di rumah saya itu setelah sholat Isya, ibu saya baru selesai sholat Isya, di rumah itu bau menyan yang betul-betul menyengat, bau, sangat bau menyan dan bau bangkai. Malam itu hari Rabu malam Kamis saya ingat. Dan setelah itu di rumah saya itu banyak sosok makhluk halus yang saya lihat, makhluk yang datang. Ada sosok laki-laki, sosok perempuan dan binatang itu. Kemudian pada saat malam itu saya merasakan bau kemenyan, bau bangkai. Kebetulan saya masih terhubung sama Panglima Langit waktu itu. Oh gitu. Masih ada kontaknya. Saya coba tanyakan Panglima apa yang sedang terjadi di rumah saya. Panglima Langit bilang ada sosok nenek-nenek yang siluman itu masih mengikuti. Itu datang semua secara bersamaan, berbarengan. Kira-kira ada 5 makhluk yang datang pada malam itu. Panglima Langit bilang, di badan saya juga ada sosok perempuan, nenek-nenek, siluman itu ada.
pada malam banget itu. ya. Iya. Iya Bude. Maaf ya, ada suara orang jualan. Ya, suaranya agak dikencengin aja, Mbak. Nggak apa-apa. Saya sering mendengar suara seperti pecahan kaca setiap jam 2 atau jam setengah 2 malam. Pecahan kaca, dentuman di atas Genteng. dar seperti meledak. Ya. Tapi dilihat itu nggak ada apa-apa. Iya. Tapi kadang orang lain justru yang melihat, Mbak. Biasanya kita nggak melihat karena kan kita di dalam rumah itu ya. Kadang-kadang tetangga kita atau siapa gitu suka lihat. Itu biasanya kan bentuknya kayak banaspati gitu. Setiap jam 2 pagi itu Bude. Terus juga sebelum almarhumah ibu saya meninggal, saya baru tahu cerita ini setelah ibu saya meninggal. Dari ayah saya baru cerita kalau di rumah saya itu 3 bulan sebelum ibu meninggal, ibu tuh meninggal tanggal 6 Juli 2021, tepat di hari Selasa. Kemudian 3 bulan sebelumnya di rumah saya itu ada ular kecil hitam, sejari tengah. Ularnya itu hitam, tiba-tiba ada di meja makan. Ibu saya buka tudung saji, Tiba-tiba itu dia ada ular. di situ. Tapi ibu saya bilang ke ayah, ya jangan kasih tahu Neng. Karena panggilan saya di rumah Neng, jangan kasih tahu Neng. Takutnya nanti Neng malah takut jadi nggak fokus mikir kemana-mana. Nggak apa-apa, dibuang aja ularnya, jangan dibunuh. Itu deh. Ya Allah. Ini memang nyata. Kadang percaya nggak percaya, tapi memang nyata betul. Bude. Iya. Memang ada. Kalau nggak mengalami memang sulit untuk percaya. Sulit untuk Mbak. percaya. Kalau kita tidak mengalami sendiri seperti itu. Baik, terus apalagi nih Mbak yang dirasakan? Apakah nextnya ini Mbak Citra mau berobat lagi atau bagaimana? Iya, saya akan konsultasi dengan supranatural atau kiai atau ustadz ya, Bude, yang saya rasa pas. Oh, sama Bang Irun katanya? Bang Irun, supranatural. Nanti coba dibantu ayah, minta tolong. Iya sih, ya itu satu hal yang memang harus digarisbawahi bahwa Mbak Citra harus menuntaskan itu, karena kalau enggak nanti efeknya ke depannya ya, kasihan gitu. Jadi harus dibersihin benar-benar, rumah itu juga harus dibersihin, dipagerin. Mbak Citra juga seperti itu gitu. Dan biasanya orang yang sering disantet, kena santet itu orang lain atau yang mereka yang dukun ataupun supranatural itu juga bisa melihat kita bahwa kita itu ada bekas-bekas santet gitu. Nah, itu biasanya kayak ya kalau kan pandangan mereka berbeda-beda ya. Kadang kayak bekas-bekas luka gitu, kayak garis-garis kayak jahitan gitu loh. Bekas-bekas ini dijahit ya, kayak tambal-tambalan kayak gitu. Itu orang yang sering banget kena santet dan itu rentan banget. Makanya itu memang harus dibersihin, diberesin sehingga bekas-bekas itu lama-lama hilang gitu. Itu kan kayak permen karet gitu ya istilahnya, nempel gitu. Nah, kalau kita ambil kan kadang-kadang masih ada yang tersisa di sini. Nah, ini yang harus dibersihin gitu. Iya, Bude. Doakan saya, Bude, semoga bisa kembali normal. Amin. Iya. Aktivitas seperti biasa tanpa ada gangguan-gangguan goib dari ilmu sihir atau santet. Amin, amin. Ya Mbak Citra, saya dan semua tim di sini dan juga mungkin teman-teman yang ada di luar sana mendoakan untuk Mbak Citra, mudah-mudahan segera selesai permasalahannya dan segera menemukan orang yang tepat untuk bisa membantu menyelesaikan dan mengobati yang dialami oleh Mbak Citra. Nah teman-teman semuanya, inilah Jagongan Mistis tentang pengalaman santet yang dialami oleh Mbak Citra. Terima kasih ya Mbak Citra udah sampai kami sosolan aku sudah berbagi cerita di Jagongan Mistis ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan semua akan mendapatkan yang terbaik dari Allah.
Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu jagungan mistis kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ini bisa menebarkan manfaat serta bisa menjadi pembelajaran hidup untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Retno Sutarto dan jangan lupa untuk selalu komen yang positif, kemudian subscribe yang belum subscribe dan juga like. Dan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.